cara kita mandi besar apabila anggota tubuh kita itu diperban. Baik yang diperban walaupun hanya sangat sedikit, misalkan jari kelingking saja yang kita yang ditancoplas, itu maka harus melaksanakan mandi seperti biasa, anggota yang sehat kita basuh seperti biasa, dan kemudian untuk tayamum mengganti terhadap anggota yang diperban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa semuanya, saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial ekonomi. Berjumpa lagi dengan kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sidarja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam kajian rutin Kitab Fathul Mu'in. Para pemirsa semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bersama beliau, Bapak Kiai Ahmad Awaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang pada hari ini akan membersamai kita. Oke, langsung saja temui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita Kitab Fathul Mu'in. Hari ini kita akan membahas apa, Pak Kiai? Pada kali ini insya Allah kita bahas mengenai masalah cara berwudu orang yang diperban atau yang semisalnya. Oke, para pemirsa semuanya, kajian hari ini sangat menarik sekali. Kadang-kadang kita bingung kalau ketika kita mau sholat padahal kondisi kita baru sakit atau baru operasi atau baru jatuh dalam keadaan diperban. Simak sampai selesai para pemirsa agar tidak gagal paham. Silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wa idzam tana'a lan ari kalane dadi kacegah apa isti'maluhu gunakake ing maun bi udwin ing dalam anggota suwiji. Wajaba mongko wajib apa tayammumun tayamum wa ghuslu sahihin lan basuh ing anggota kang sehat, wa mashu kullis satiri lan ngusap ing sekabiane perkara kang nutupi, ad-dhari kang bahayani apa naz'uhu nyopot ing satir, wala tartibalan ora ana tartib, ora ana urut-urut iku maujud bainahuma ing dalam antarane tayammum lan ghuslus sahih li junubin kadue wong kang junub, au udwaini atau kecegah ing dalam anggota loro, fa tayammamani mongko tayammum loro sop, fa tayammamani mongko wajib apa tayammum loro. Kajian kita kali ini adalah mengenai seseorang yang anggota tubuhnya terkena perban atau tancoplas atau yang lain. Kita akan bersuci baik dalam masalah mandi wajib menghilangkan hadas besar maupun dalam masalah wudu menghilangkan hadas kecil.
Yang pertama, cara kita mandi besar apabila anggota tubuh kita itu diperban, baik yang diperban walaupun hanya sangat sedikit, misalkan jari kelingking saja yang kita yang ditancoplas, itu maka harus melaksanakan mandi seperti biasa. Anggota yang sehat kita basuh seperti biasa, dan kemudian untuk tayamum mengganti terhadap anggota yang diperban. Karena dalam mandi itu adalah hukumnya seperti badan itu dihukumi satu, maka tidak ada tartib, artinya boleh tayamum dulu, boleh kemudian mandi dulu, membasuh yang sehat dulu. Bahkan walaupun yang diperban itu tidak hanya satu titik, misalkan tangannya diperban, kakinya diperban, kemudian ada anggota tubuh yang diperban, ada misalkan 3 titik. Kalau kita mandi wajib, tayamumnya hanya 1 kali, kemudian kita membasuh anggota yang sehat dalam masalah mandi. Yang lebih baik ya tayamum dulu, kemudian kita mandi dalam masalah menghilangkan hadas besar. Kalau dalam masalah wudu itu harus disyaratkan tertib. Biar mudah kita contohkan saja. Kita tahu bahwa anggota yang wajib dalam wudu itu ada 4, ya. Ada 4, yaitu pertama wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang wajib kita basuh maupun kita, ya tentunya dalam kepala kita usap. Seumpama yang terkena yang diperban itu anggota wajah, walaupun hanya sebagian kecil, ya. Nah, contoh misalkan ada pukul apa ya namanya, diperban, ya itu ya, diperban, jerawat diperban, itu sebaiknya itu biar tidak repot, itu kalau mungkin dilepas ya dilepas saja kalau ketika wudu. Jangan hanya karena jerawat kita tancoplas, nanti itu ribet, artinya harus tayamum, harus wudu biasa. Ya, misalkan ini sebagai contoh, misalkan karena hidungnya itu terkena luka lah ya, yang harus diperban, yang tidak mungkin untuk dilepas. Atau mungkin contoh ketika setelah operasi mata, itu kan biasanya ditutup matanya, ya, ditutup diperban. Nah, itu kan ada anggota, kalau matanya saja nggak apa-apa, tapi kan mesti menyeberang pada anggota yang soheh, selain mata, sekitar mata mesti ada yang diperban. Nah, caranya wudunya bagaimana? Kalau dalam masalah wudu itu yang terbaik, masalah wudu yang diperban itu masalah wajah, yang terbaik adalah kita melakukan tayamum dulu. Tayamum seperti biasa, ya tayamum, setelah tayamum kita basuh wajah, terus basuh wajah, basuh wajah dan seterusnya. Dan anggota yang di sekitar yang di luka itu
Bagaimana itu kan nanti susah ya mengalirkan air yang di sini misalkan di hidung lah ya, terus hidungnya sebetulnya agak sakit. Itu di sini supaya pelan-pelan saja, kemudian tidak usah mengalirkan air tapi ditempeli pakai kain untuk dibasahi kemudian lap-lap gitu ya, biar itu berarti supaya pelan-pelan. Atau dengan cara wudhu dulu, membasuh wajah dulu, kemudian tayamum. Itu dalam masalah wajah. Lah, kemudian yang diperban, kalau mungkin untuk diusap, semisal tancoplas kan mungkin untuk ya wajib diusap ya. Nah, kalau semisalkan kapas kan nggak mungkin lah ya, nanti lukanya tambah sakit ya Kak. Gitu. Kemudian itu wajah. Kemudian kalau anggota yang luka itu misalkan tangan, walaupun hanya yang ditancoplas itu hanya ujung jari kelingking misalkan hanya sedikit, misalkan terkena peso terus ditancoplas, itu kan jelas yang ditancoplas menghalangi air wudhu untuk masuk. Maka caranya berwudhu kalau tidak dilepas, maka harus pertama kita wudhu anggota wajah, kemudian setelah wajah kita tayamum ya. Tayamum jadi sempurnakan anggota wajah dulu ya. Kemudian kita tayamum. Jadi misalkan di tangan ya, di tangan kita basuh tangan dulu. Setelah tangan itu selesai, kecuali yang di ini, kemudian kan setelah tangan kita mengusap kepala. Tidak boleh kita mengusap kepala sebelum menyempurnakan basuhan tangan. Berarti sempurnanya yang ditancoplas itu harus dengan tayamum. Berarti setelah kita membasuh anggota yang sehat tangan, kemudian kita keringkan dulu ya, keringkan dulu terus tayamum. Setelah itu adalah kita mengusap kepala. Nah, jadi membasuh tangan terus kita keringkan dulu ya. Tayamum biar tidak basah debunya, kita keringkan dulu tayamum, baru kita ke anggota yang seterusnya, yaitu adalah mengusap kepala. Contoh lagi umpamanya yang terkena luka itu kepala, itu bagaimana? Ya seumpama kita contohkan yang terkena luka itu hanya sebagian saja, tidak keseluruhan, ya tidak masalah, karena yang namanya mengusap kepala kan hanya satu rambut saja sudah sah. Jadi misalkan separuh yang terkena luka yang diperban, ya separuh kita usap, tidak masalah. Kemudian seumpama anggota yang diperban itu di kaki, ya seperti tadi kita basuh dari wajah sampai selesai sampai kaki, kemudian setelah selesai kita membasuh kaki, tinggal yang diperban itu diganti dengan tayamum. Itu lah, seumpama yang diperban itu adalah lebih dari satu anggota wudhunya, dua, berarti ya tayamum 2 kali. Kalau 3 ya 3 kali, kalau 4 ya 4 kali. Ya semisal tadi yang terkena luka itu wajah atau ke tangan misalkan.
Maka caranya sebelum kita basuh wajah tangan, maka sempurnakan basuhan wajah dulu. Bisanya sempurna wajah dulu itu adalah dengan tayamum untuk mengganti anggota yang diperban. Begitu seterusnya dalam masalah cara kita untuk wudhu bagi orang yang terkena perban. Dalam istilah fikih namanya sohibul jabiroh, jamaknya sohibul jabair. Makanya kalau sebisa mungkin, kalau tidak benar-benar darurat, ketika kita akan wudhu, kalau mungkin untuk dilepas tidak membahayakan, ya kita lepas. Hanya karena jerawat saja ditempel tancoplas, gitu. Jadi nanti menghalangkan, dan itu harus namanya nanti dengan tayamum. Dan juga bahwa karena tayamum itu adalah untuk hanya satu fardu saja, hanya satu fardu saja. Jadi misalkan sudah wudhu dengan cara seperti tadi dengan tayamum, misal tidak boleh double antara nanti sholat maghrib misalkan dengan isya, lah belum batal ya. Karena itu ada tayamumnya, berarti harus wudhu lagi, tayamum lagi. Karena ini ada karena ini adalah tayamum, jadi hanya untuk ibadah sholat fardu saja. Tetapi kalau sholat jenazah itu boleh didobel, artinya misalkan sholat zuhur dengan kita melaksanakan sholat jenazah, itu tayamum boleh untuk sholat jenazah dan juga sholat zuhur. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.